Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan ini saya Waalaikumsalam rekam. warahmatullahi Perkuliahannya saya rekam. Nanti akan diupload ke wabarakatuh. YouTube seperti biasa, nggih, Bu. Nah, kita mulai sharing screen. Sampun ketinggal? Sudah, Bu. Oke. Kemarin terakhir kan kita sebelum UTS, kita itu ke sifat dari elemen grup, sifat dari anggota grup. Masih ingat nggih teorema 3.4 kemarin? View. Nah, yang pertama bahwa identitas itu tunggal. Inverse itu juga tunggal. Lalu inverse diinverskan lagi itu kembali ke dirinya sendiri. Lalu perkalian jika diinverskan dia dibalik, namanya reverse order law, hukum urutan terbalik. Nah, ini nggih. Cancellation law, penghapusan itu berlaku AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Ini kemarin sudah kita buktikan semuanya dan sudah selesai juga. Equivalent set condition groupnya udah, ini sudah. Berarti sekarang ini untuk mengingat kembali yang kemarin saja, kita lanjut ke 3.3. Nah, subgroup. Dari kita mungkin nggak terlalu banyak. Kalau mungkin Bu Ita sama Bu Sumarni dulu S1, itu materinya kita dulu kan sampai koset, sampai subgroup normal. Itu nanti mungkin kita nggak nyampe di situ. Paling cuma sampai subgroup sama isomorfisme, homomorfisme. Karena memang menyesuaikan juga. Yang penting mendalam. Karena sekarang katanya deep learning. Jadi kita mendalam saja. Jadi, kalau ada suatu grup, dalam grup memiliki operasi yang sama, maka dia disebut subgroup. Saya dulu. Definisi 3.8. Masih ingat Bu Ita berapa syaratnya menjadi grup? 4 apa kemarin? 4. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi menjadi grup apa aja, Bu? Yang pertama ada tertutup, terus ada inverse, sebelum inverse ngomong apa dulu? asosiatif, inverse. Jangan Satunya ngomong anak mana? dulu kalau nggak punya suami. Oh, ya. Itu namanya. Apa itu? Bukunya. Identitas baru inverse. Identitas baru inverse. Jadi ada 4. Itu yang harus dipegang, harus diingat. Identitasnya dulu harus ada, baru kita bisa ngomong inverse. Nah, subgroup, Bu Ita pastinya tahu ya, kalau bilangan genap, kemarin itu kan ternyata grup ya, sudah dibuktikan kan? Kita sudah buktikan bilangan genap itu grup. Lalu, bilangan bulat itu juga grup. Bilangan genap itu adalah subset dari bilangan bulat. Loh, ternyata bilangan bulat yang grup, di dalamnya masih ada grup lagi, yaitu bilangan genap. Nah, bilangan genap ini namanya subgroup. Subgroup itu adalah kayak subset, kayak himpunan bagian. Jadi, himpunan bagian yang juga grup di dalam suatu grup. Waduh, bingungi grup dalam grup. Grup dalam grup. Nah, kalau kita artikan ini, definisi 3.8. Misal G adalah grup.
terhadap operasi biner bintang, maka H ini subset G, maka jika ada H subset G, dia disebut subgroup dari G jika H itu adalah grup terhadap operasi biner bintang yang sama dengan G. Jadi definisi 8H3.8 itu adalah definisi untuk subgroup. Kalau saya tulis lebih simpelnya, misal G grup. Ini ya biasanya. G grup terhadap operasi bintang, operasi biner bintang. Ada H, itu subsetnya G. Subset. Ada H, subsetnya G. Ternyata H terhadap operasi biner bintang yang sama dengan G itu juga grup. Jika H terhadap operasi biner bintang yang sama adalah grup, maka H disebut dengan subgroup. Ingat Ibu, ini definisi, jadi dia berlaku kebalikan, kanan kiri, jika dan jika. Meskipun saya nulisnya hanya jika, maka. Jadi kalau ada grup, di dalam grupnya G ternyata punya anak lagi H yang merupakan grup juga, maka H disebut sebagai subgroup. Contoh, Z terhadap operasi biner penjumlahan itu adalah grup. E himpunan bilangan genap terhadap operasi penjumlahan sama ya, juga adalah grup. Di sini kita tahu kalau E itu subset dari Z. E subset dari Z. Maka E adalah subgroup dari Z. Nah, ini contoh saja. Jadi operasi binarnya harus sama. Kalau ada Z2, Z3 yang kotak-kotak itu gimana? Apakah itu subgroup dari Z? Bukan. Kenapa? Karena operasinya beda. Operasinya modulo. Tapi kalau Z ini operasinya penjumlahan biasa. Jadi operasinya harus sama. Operasi binarnya harus sama. Ini kita kembali. Subset dari H yaitu E saja, E identitas saja, atau dirinya sendiri, kalau hanya sama dengan G, maka dia adalah subgroup dari G, dan mereka namanya subgroup trivial. Jadi ada yang namanya subgroup trivial, jika G grup dan H sama dengan himpunan yang isinya hanya identitas saja, identitas saja, atau H itu sama dengan G itu sendiri, dirinya sendiri. G kan subset dari dirinya sendiri, nggih. Jika G grup dan H itu isinya identitas saja atau H sama dengan G, maka H adalah subgroup trivial, yaitu subgroup yang pasti sudah ada. Jadi kalau misal ada sebuah grup, saya mintanya gini, saya punya grup G, sebutkan 2 subgroup dari G, maka gampang. Subgroup dari G yaitu yang isinya E saja atau dirinya sendiri. Itu namanya subgroup
trivial. Kalau selain 2 ini apa namanya? Subgroup non-trivial. Oke, selain itu subgroup non-trivial. Ini contoh yang saya bilang tadi, himpunan bulat terhadap dengan himpunan bilangan genap terhadap operasi penjumlahan. Itu adalah subgroup. Nanti dibuktikan. The set of non-zero complex number under multiplication. Bilangan kompleks tak nol terhadap operasi perkalian. Masih ingat Bu Nge yang I-ian kemarin? I itu adalah akar min 1. Dan G-nya itu isinya 1, min 1, I, min I. Dia adalah non-trivial subgroup dari grup ini. Lalu trivialnya apa? Trivialnya ya isinya 1 aja atau bilangan kompleks itu sendiri. Itu contoh-contohnya. Nah, jika dia adalah sebuah grup terhadap operasi bintang, maka bintang ini kan pasti asosiatif. Nah, sifatnya grup G. Kalau G itu grup terhadap bintang, bintang itu kan pasti asosiatif. Maka H di G, kalau H subgrup di G, pasti dia juga memiliki identitas. H juga pasti tertutup terhadap bintang dan memiliki inverse dari setiap elemennya. Jadi kalau kita untuk asosiatifnya gimana? Asosiatifnya ngikut ibunya. Kalau dia kita ambil anggotanya G, anggota H di H, dia pasti akan berlaku asosiatif. Hal ini melahirkan apa? Setelah dihitung-hitung, diperhatikan dan diuji-uji lagi ya. Akhirnya muncullah teorema 3.9. Jadi, kalau kita menggunakan definisi, kalau sesuai definisi, untuk membuktikan suatu subgroup, itu maka buktikan dia adalah grup. Kalau kita mau membuktikan himpunan bilangan genap ini adalah grup, maka harus kita buktikan dia tertutup terhadap jumlah, berarti genap tambah genap tetap genap. Memiliki sifat asosiatif, berarti penjumlahannya asosiatif. Lalu memiliki identitas terhadap penjumlahan. Identitasnya siapa? 0. 0 itu harus sama dengan 2 kali sesuatu. Ya, 2 kali 0. Lalu berikutnya harus memiliki inverse terhadap penjumlahan. Semua anggotanya memiliki inverse terhadap penjumlahan. Dan yang pasti dia harus subset dari Z. Oh, berarti 5 yang kita buktikan. Subset Z, asosiatif, tertutup, memiliki identitas, memiliki inverse. 5 dong berarti yang harus dibuktikan subgroup itu. Nah, akhirnya setelah diikukan muncullah teorema 3.9. Teorema ini mengatakan apa? Jika subset H subset dari G adalah subgroup jika dan hanya jika memenuhi cukup 3 saja. Oh, lebih simpel. Jadi nggak buktikan 5. Kita cukup buktikan 3. Tapi syaratnya H harus subset dulu ya dengan G. Yang pertama, tak kosong. Hanya tak kosong. Yang kedua, X anggota H, Y anggota H, maka X kali Y anggota H. Oh, tertutup ini. Tertutup. X anggota H, maka X inverse anggota H. Oh, ini apa, Bu? Inverse. Berarti yang hilang apa? Syarat apa yang hilang di sini? Asosiatif. Asosiatif. Sama identitas. Sama identitas. Loh, kok bisa hilang? Nah, nanti kita buktikan dulu teoremanya. Saya bahasa Indonesiakan dulu. Jadi lebih simpel. H subset G. Allah padahal ngajar si ibu, tapi kok ya perut keroncongan. Memang waktunya makan siang. Padahal cuma ngajar di laptop ini. Subgroup G
jika dan hanya jika memenuhi. Jadi ini berlaku bolak-balik. Nanti kita buktikannya juga bolak-balik, nganan ngiri. A. H tak kosong. Biasanya trik untuk membuktikan H tak kosong itu adalah membuktikan kalau dia memuat identitas. X Y anggota. Nah, anggota XY anggotanya H, maka X dikali Y juga anggotanya H tertutup. Yang C, X anggota H, X anggota H, maka X inverse juga di H. Jadi sekarang kita buktikan dulu. Buktinya ada di buku, bisa dibaca. Tapi kalau nggak baca ya nggak apa-apa. Kita buktikan arah ke sini dulu. Jadi yang diketahui dari mana ini ya? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Berarti yang diketahui H itu subgroup G. Buktikan dia memenuhi 3 ini. Nah, H subgroup G akan dibuktikan Adib H memenuhi sifat A, B, C. Saya bilang gini aja, lebih gampang. H subgroup dari G. Adib H memenuhi sifat A, B, C. Untuk sifat A, membuktikan kalau H tak kosong. Gimana caranya? H adalah subgroup. Kalau subgroup berdasarkan definisi, dia punya apa, Bu? Dia pasti himpunan bagian ya, Bu? Enggak, kalau H subgroup, maka H adalah grup. Ya kan? Gitu kan tadi definisinya? Nih. Mana tadi ya? Nah, jika dia subgroup, dia harus grup. Kalau H adalah subgroup, maka H adalah grup. Itu definisi subgroup. Terus gini aja. Definisi subgroup. Subgroup itu adalah grup. Dalam grup. Kalau H subgroup, maka H adalah grup. Sekarang H grup. H kan ternyata grup. Maka apa? Berdasarkan definisi grup, ada apa? Kalau H grup, berarti sifatnya apa aja, Bu? 4 tadi. Tadi ada tertutup, asosiatif, identitas, inverse. Jadi H pasti punya elemen identitas. Maka ada E, anggotanya H. Maka ada E, anggotanya H, elemen identitas. Jadi H kosong apa enggak? Identitas. Jadi H tak
Kosong. kosong. Ya, pasti kan ada identitas itu dijamin. Kalau karena H itu subgroup, maka H adalah grup. Karena H grup, maka H itu punya identitas. Jadi H tak kosong. Paham Bu yang ini? Oke, Bu. Oke, kita lanjut kalau gitu. X, Y anggota H, maka X kali Y anggota H. Di sini dioperasikan ya Bu ya. X bintang Y lah. Nah, berarti ambil X, Y, anggotanya H, karena ini untuk setiap X, Y anggota H. H subgroup. H adalah subgroup. Maka apa yang terjadi? H adalah grup. H adalah grup. H subgroup, maka H adalah grup. Tak ulang lagi ini. Kalau dia grup, berlaku apa? 4 tadi. 4 tadi. H adalah grup. Karena H grup, maka berlaku untuk setiap X, Y anggota H, maka tertutup itu gimana sih Bu? Tertutup itu? Tertutup. Saya dulu buka ya. Tutup. Nah, tertutup. Ini. X di G, Y di G, maka X bintang Y di G. Hal ini? X dan Y di H, maka X kali Y juga tetap di H. Di H. Karena grup kan Bu ya, grup kan dia tertutup. Ya ini nggak pakai itu ya. Karena grup, maka X kali Y-nya tetap di H. Terpenuhi sifat B? Terpenuhi, Bu. Terpenuhi. Lanjut, berarti sifat C. H adalah subgroup. Maka H adalah grup. Lanjut. Lalu, ini sifat apa ya yang dibuktikan untuk C ini? Inverse, Bu. Inverse. Pada inverse mengatakan kalau dia grup, kalau ada A, untuk setiap A, ada B, sedemikian hingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E, atau B itu adalah inverse. Nah, kita langsung pakai ini. Karena H grup, maka untuk setiap X anggota H, untuk setiap X anggota H ada X inverse anggota H. Terpenuhi ketiga sifat. Jadi yang arah ini sudah selesai, sekarang arah sebaliknya. Sebaliknya apa? Berarti H memenuhi tiga sifat ini akan dibuktikan bahwa H adalah subgroup dari G. H memenuhi A, B, C, adip H adalah subgroup dari G. Jadi yang pasti dia sudah subset dulu ya. Sudah subset dulu. Sekarang diketahui hanya memenuhi ABC akan dibuktikan kalau H adalah subgroup. Berarti kalau kita mau membuktikan H adalah subgroup, kita harus buktikan H memenuhi 4 sifat grup. Nah, ini biar beda, tak pakai ini aja, slash. Nah,
Yang pertama apa, Bu, untuk membuktikan H adalah grup? Tertutup, Bu. Tertutup. Berarti ambil X anggota H, Ya. Y anggota H, dan Y anggota H. Maka berdasarkan sifat. Nah, dia kan sekarang memenuhi A, B, C. Berarti berdasarkan sifat apa ini tertutupnya? Tertutup itu yang B. Ya. Yang B. Berdasarkan sifat B, berlaku X kali Y anggota H. Sudah tertutup. Jadi H tertutup. Berikutnya apa? Asosiatif. Asosiatif. Ambil lagi. Ambil X, Y, Z anggota H. Asosiatif kan 3 nggih. X, Y, Z anggota H. Karena H itu subsetnya siapa? H itu subsetnya siapa, Bu, tadi? G. G. Karena H itu subsetnya G, dan G itu adalah grup. Karena G, gini dulu. H adalah subset G. X, Y, Z kan anggotanya H. Hanya subset G. Maka X, Y, Z anggota siapa? Ayo, gimana, Bu? X, Y, Z kan anggotanya H. Hanya ada di dalam G. Maka X, Y, Z itu ada dalam Anggota G. anggotanya G. Maka X, Y, Z itu pasti anggotanya G. Nah, G-nya tadi apa? G-nya tadi grup. Grup. Dan X, Y, Z anggota G. Maka berlaku apa? Berlaku asosiatif. Nah, G-nya grup. X, Y, Z-nya ada di dalam grup. Maka dia berlaku asosiatif, yaitu X, Y, Z sama dengan X X, Y. Wah, keyboardnya nyangkut. Z. Berlaku asosiatif. Jadi X, Y, Z tadi kan di H. Ternyata sembarang di H itu berlaku asosiatif. Berarti jadi H asosiatif. Kita lanjut. Berikutnya sifat apa? Sifat identitas. Identitas. Kalau identitas ini berarti kita harus milih dulu siapa yang mau dijadikan identitas. G adalah grup. Maka G pasti punya G memiliki elemen identitas. Karena G-nya adalah grup, maka berdasarkan definisi G pasti memiliki elemen identitas. Sekarang kita akan buktikan kalau E ini adalah anggotanya H. Maka G memiliki elemen identitas.
Buktikan. Nah, sekarang Kiara membuktikan dia identitas yang berhubungan dengan identitas di antara sifat-sifat ini siapa? A, B, C. Sifat mana nanti kira-kira yang berhubungan dengan identitas? C, Bu. Yang C. Yang C. X anggota H, maka X inverse anggota H. G adalah grup, maka G memiliki elemen identitas. Sekarang kita ambil X anggota H berdasarkan sifat C berlaku X inverse anggota H. Maka berlaku X inverse anggota H. Nah, sekarang X anggotanya H. X inverse juga anggotanya H. X inverse juga anggotanya H. Maka berdasarkan sifat B tadi X Y di H, maka X kali Y ada di H. Nah, kalau gitu berarti apa Ibu ini? Maka berdasarkan sifat B, maka itu identitas. Berlaku X dikali dengan X inverse sama dengan X inverse dikali X sama dengan E anggotanya H. Karena dia kan tertutup terhadap perkalian ya. X dan X inverse itu ada di H dua-duanya. Berarti hasil kalinya mereka juga pasti ada di H. Jadi identitas anggotanya H. Nah, sekarang H memuat elemen identitas E. Nah, berikutnya yang terakhir adalah inverse. Sama ambil X anggota H berdasarkan sifat C, kita langsung pakai ini. Berdasarkan sifat C berlaku X inverse anggota H. Ini langsung kalau inverse-nya. Ambil X anggota H berdasarkan sifat C berlaku X inverse anggota H di mana jadi H memuat inverse. Nah, semua ini berdasarkan definisi, maka H subgroup dari G. Karena H adalah grup dan H itu subsetnya G, maka berdasarkan definisi subgroup, H adalah subgrupnya G. Terbukti nggih? Nah, itu adalah yang ada di sini. Oh, nggak dikasih ternyata. Oh, salah ini. Berikutnya mana ya? Ini yang 2. Nah, itu di sini. Jadi P ke Q, Q ke P, jika dan hanya jika. Kita lanjut. Jadi sekarang kalau kita membuktikan subgroup, nggak harus menggunakan keempat sifat grup. Kita cukup menggunakan 3 sifat saja.
Sini. Hanya cukup menggunakan 3 sifat. Orang matematika itu kalau nggak paling simple nggak mau berhenti. Nggak mau itu. Cari cara yang paling simple. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang sifatnya numpuk? Nah, numpuk apa itu numpuk? Bisa nggak 3 ini kita kurangi lagi? Bisa. Akhirnya muncullah teorema 3.10. Nah, kalau tadi itu 3 sifat, sekarang cuma 2 sifat. Orang malas itu adalah orang yang pinter mencari gimana caranya sebisa mungkin kerja dengan apa ya, waktu secepat mungkin dan tenaga sesedikit mungkin. Jadi dari 4 tadi sudah dikurangi jadi 3. Masih kurang kecil lagi. Dikurangi lagi menjadi cuma 2 sifat. Nah, teorema 3.10 ini sama untuk subgroup juga. H subset dari grup G, maka H adalah subgroup jika dan hanya jika memenuhi 2 sifat. Yang pertama, H tak kosong. Oh, tetap hanya tak kosong. Yang kedua, A anggota H, B anggota H, maka A, B inverse anggota H. Loh, ini berarti apa? Dia menggabungkan antara tertutup dengan inverse. Jadi mereka menggabungkan antara tertutup dengan inverse, yaitu sifat B dan sifat C itu dijadikan satu. Sekalian. Buktinya bagaimana? Sama cara membuktikannya. Kayak tadi, buktinya 2 arah jika dan hanya jika. Nah, kalau seperti ini berarti yang diketahui adalah H subset G itu sudah pasti. H subgroup dulu. Subgroup dari G. Adip H memenuhi sifat A dan B. Mungkin karena ini tadi kan untuk pembuktian ya lebih mudah saja. Yang pertama kan sudah sifat AB. Yang ini kita ganti saja dengan A bintang B bintang. A bintang dan B bintang. Biar mudah Bu ya memahaminya. Karena nanti kan sifatnya ada 2 dan kita itu mau menyederhanakan dari sifat pertama ke sifat kedua ini. Berarti ini A bintang, B bintang. Nah, sekarang yang pertama, sifat A bintang. Sifat A bintang, yaitu H tak kosong. Ini gampang, langsung aja pakai sifat yang pertama. H adalah subgroup, maka berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema 3.9 ya, bagian A, H berdasarkan teorema 3.9 tadi, ini nggih, bagian A, maka H tak kosong. Berarti dia langsung pakai, maka H tak kosong. Oke, udah terbukti. Berikutnya B bintang. B bintang berarti dia membuktikan A anggota H, B anggota H, maka A B inverse anggota H. Kita ambil A dan B, anggotanya H. AB anggotanya H. Nah, sekarang kita lanjut. B anggota H.
Nah, di sini kita ambil B anggota H. B anggota H, maka B anggota H hanya tadi adalah subgroup, maka berdasarkan teorema 3.9 lagi, bagian apa? Kita mau mencari ke inverse B, ke B inverse. Maka dia 3.9 bagian C. Maka berdasarkan teorema 3.9 bagian C, berlaku apa? B inverse berlaku B inverse anggota H. Nah, maka berlaku B inverse anggota H. Nah, sekarang A-nya anggota H. A-nya anggota H dan B inverse juga anggota H. Hanya adalah subgroup H subgroup. Maka pakai teorema 3.9 lagi, berdasarkan teorema 3.9 bagian B berlaku. Nah, bagian B itu tadi kan yang tertutupnya ya. Maka berdasarkan teorema 3.9 bagian B, berarti ini Y, X Y anggota H, maka X kali Y anggota H. A anggota H, B inverse anggota H, hanya subgroup, maka berdasarkan teorema 3.9 bagian B berlaku A B inverse maka berlaku A dikalikan B inverse itu adalah anggotanya H karena dia tertutup. Sudah terbukti. Nah, sekarang arah sebaliknya. Pada arah sebaliknya, diketahui H memenuhi sifat A bintang dan B bintang. A bintang dan B bintang ini nggih, sifatnya ini. Adip akan dibuktikan H akan dibuktikan H adalah subgroup dari G. Berarti kita buktikan apa? Kita akan buktikan kalau dia memenuhi dua sifat ini, maka H itu subgroup G. Pakai apa? Pakai 3 sifat. Kita buktikan dia pakai 3 sifat. Jadi kita pakai teorema 3.9. Berarti untuk 3.9 berarti dia harus memenuhi yang A dulu. H tak kosong, langsung terpenuhi ya. Ini dari apa? Sifat A bintang. Dari sifat A bintang itu sudah memenuhi sifat yang A untuk 3.9. Yang B adalah A kali B anggota H, X kali Y anggota X Y anggota H, maka X kali Y anggota H. Berarti kita ambil X bentar. Nah, ini antara sifat B dan sifat C
Karena mereka kan menyatu ya. Untuk membuktikan sifat B dan sifat C, itu nanti kayaknya kebalik. Jadi dibuktikan C dulu, baru nanti membuktikan sifat B. Kita coba saja dulu nggih. Ambil XY anggota H. Maka berdasarkan ini saja. Ambil X anggota H, maka berdasarkan sifat B bintang, berdasarkan sifat yang B bintang ini, berdasarkan sifat B bintang, berlaku X kali X inverse adalah anggota dari H. Sama dengan E. Nah, bentar, saya lihat dulu. Bu Ita paham ini? X anggota H, maka X kali X inverse anggota H. Bu Ita? Bisa dipahami enggak untuk yang B ini? Ya, Bu. Bisa ya? Kan tadi itu X, Y anggota H, maka X dan Y anggota H, maka X kali Y inverse anggota H. Sekarang kalau anggota hanya X dan X, X dan X, maka Y-nya tadi diganti dengan X inverse. No. Nah, kalau tadi kan gini ya, A anggota H, B anggota H, maka A kali B inverse yang satu H. Nah, sekarang kalau A-nya ini tetap, yang ini tetap juga A anggota H dan A anggota H, maka yang depan A tetap, yang belakang menjadi A inverse. Itu untuk menunjukkan kalau elemen identitas anggotanya H. Nah, sekarang kalau identitas anggotanya H, X inverse anggota H. Mana tuh? Kok hilang arah aku. Ini A inverse anggota E anggota H, X anggota H dan E anggota H, maka dikalikan. Jadi sekarang kita punya E anggotanya H. Kita punya E anggotanya H. Dan kita juga punya X anggotanya H. Apa yang terjadi? Berdasarkan sifat B bintang berlaku apa, Bu? X inverse itu apa? Iya. E anggota H dan X anggota H, maka berlaku E kali X inverse sama dengan X inverse anggotanya H. Anggotanya H. Nah, berarti dia sudah terbukti untuk sifat C. X anggota H berlaku X inverse anggota H. Sekarang, oh ini berarti sifat C ya.
Oke. Nah, sekarang kita berikan yang B. X, Y anggota H, X kali Y anggota H. Ambil X, Y di H. Kalau X dan Y di H, sekarang Y anggotanya H. Nah, kita tadi sudah membuktikan kalau X di H, maka inverse-nya di H. Nah, sekarang kalau Y di H, maka berdasarkan B, C ya, itu ya. Berdasarkan C, berlaku Y inverse H. Kan yang Anggota H. kan tidak boleh kita pakai. Inverse anggota H. Nah, sekarang Y inverse-nya anggota H. X anggota H. X anggota H dan Y inverse anggota H. Maka berdasarkan B bintang, kan dia memenuhi sifat A bintang dan B bintang ya. Maka berdasarkan sifat B bintang berlaku X dikali Y inverse diinverskan. Duh. Y inverse diinverskan. Karena kan yang anggota H kan Y inverse ya, anggota kedua. Berarti X dikali inverse dari anggota kedua. Sama dengan X, Y inverse berdasarkan sifat anggota grup, Y inverse sama dengan Y. Dia adalah anggota dari H. Jadi X, Y anggota H. Udah terpenuhi sifat B. Nah, ternyata sifat A, B, dan C terpenuhi berdasarkan teorema 3.9, maka H adalah subgrup dari G. Nah, sudah terbukti dua arah. H adalah subgrup dari G. Ini mau dicatat tulisan langsung atau langsung dari file saja, Bu? Gimana, Bu? Mau dicatat secara langsung, apa langsung filenya aja nanti yang diserahkan ini? File aja enggak apa-apa, Bu. Berarti kita file aja untuk mempercepat. Nanti ada waktu untuk mencatat setelah ini. Setelah saya ada mata kuliah lagi nggak, Bu? Sebenarnya ada Bu Rizky, Bu, tapi masih belum ada konfirmasi. Oh ya. Jam 1, kita selesainya itu 2:30 ya? Iya, setengah 3. Jam 1 ini masih itu. Nah, habis ini contohnya, contoh operasi perkalian didefinisikan di Z10. Masih ingat nggih? Z10 berarti isinya 0 kotak, 1 kotak, 2 kotak, sampai 9 kotak. Itu adalah operasi modulo 10 atau bilangan sisa dari pembagian 10. Nah, ini maunya kemana sih? Di sini nanti maunya ke arah pangkat integral eksponen. Dilanjut integral eksponen apa latihan soal dulu, Bu?
Bu Ita? Nggih, Lanjut Bu. materi apa Terserah sak kersa. sak kersa, Bu. Aku nek pasrah ngene iki ya apa ngono lho, Bu. Kita latihan soal dulu nggih. Nggih, Pun. Subgroup. Nah, ini. Mana ya yang mudah? Graph is a subset is a group of the group. Ini aja. Nomor 13. Buktikan bahwa setiap subset dari subset dari M2Z itu berarti matriks ukuran 2 kali 2. Z itu berarti inputnya adalah bilangan bulat. Jadi X, Y, Z-nya ini bilangan bulat. Bukan real, gitu. H itu adalah subset dari M2Z. Buktikan bahwa H itu adalah subgroup dari grup M2Z di bawah penjumlahan. Ini nanti saya sisakan beberapa untuk UTS. Ibu pilih yang mau dipakai UTS. Satu untuk UTS yang mana, yang dipakai UTS kita bahas. Bu Ita mau milih nomor berapa? A, B, C, D? Yang mau disisakan UTS UAS. UAS, Bu. Mana yang disisakan Yang mudah. Yang apa? UAS-nya yang mudah. Yang mudah nggak tahu aku yang mudah yang mana ya. Kayaknya tua semua ini. Pasnya yang A saja, Bu. Pasnya yang A. Wah, iki yang tua-tua iku wis ngomong nanti yang muda. Oke, ini yang UAS. Bu Sumarmi wis balik iki. UAS. Saya terlambat, Bu. Sudah biasa. Enggak apa-apa, Bu. Nanti kan ada YouTube-nya. Nah, sekarang silakan dikerjakan B, C, D. Ya, B, C, D. Kalau mau salah satu, biar bisa membahas sekarang duluan. Mau yang mana? Yang mau dibahas? Coba baca sekarang. B. Ya. Yang mana? Yang mana? B, Bu. B. Oke, silakan dikerjakan. B bisa. 15 menit selesai nggak? Udah, Bu. Yang nomor berapa, Bu? Yang mau di ini duluan? Ini saya ikut dulu ya. Materi. Pertemuan 9. Ini saya kirim seadanya yang ini. Nanti kan saya kirim versi yang lengkapnya. Nah, kan tadi nggak dicatat, jadinya kan pasti sulit ya. Jadi ini filenya saya kirimkan dulu ke WA. Coba mau. Nah, kok nggak mau ini? Nah, materinya sudah saya kirimkan via WA. Bisa dibuka materinya tadi yang mau dikerjakan. Yang B.
Yang dikerjakan sekarang dan kita bahas sekarang. Yang B, berapa lama? 15 menit cukup, Bu, nggih? 15 menit cukup apa enggak, Bu? Bu Ita, Bu Sumarni. Duh, ya Allah, kok ke close. Halo, Bu, maaf ke close. Ketutup sendiri. Sudah saya kirimkan di WA yang nomor 13B. Itu sama catatannya sekalian. Nggih, Bu. 15 menit cukup nggih? 15 menit ya. Cukup ya? Bisa pakai teorema 39, boleh pakai teorema 3.10. Ya. Kalau 3.10 pakai 2 saja. Tapi kalau 39 pakai 3. Kalau saya dulu merasa lebih mudah pakai 39 karena nggak digabung-gabung. Ingat, ini terhadap penjumlahan. Ini terhadap penjumlahan. Jadi lebih mudah. Ini bukan perkalian, Bu, nggih. Silakan. Berarti 13, anggap aja 13.10 sekarang. Kalau 15 menit berarti nggak sampai 15 menit, kayak 10 menit cukup deh. 13.20, 13.25. Kita mulai lagi. Silakan kerjakan. Dulu. Saya kasih contoh, berarti yang paling sulit ya, katanya paling sulit. Saya kasih contoh yang D. Kita coba bahas yang D. Nah, saya mau pakainya yang mudah saja, pakai yang 3.9 saja, nggak pakai 3.10. Sebenarnya bisa 3.10 juga. 3.9 berarti 3 sifat, yaitu tak kosong, tertutup terhadap operasi penjumlahan kalau di sini, dan satunya lagi memuat inverse. Tadi mulai dari A-nya. Kosong. Siapa yang menyebabkan dia tak kosong? H tak kosong. Kenapa kok H tak kosong? H tak kosong. Ada, ingat ya, hanya di sini bentuknya apa? H di sini bentuknya X, Y, Z, W, di mana kalau X ditambah Y ditambah Z ditambah W itu sama dengan 0. X tambah Y tambah Z tambah W sama dengan 0. Berapa, Bu, isinya kira-kira? Bisa saja X-nya 1, Y-nya -1, Z-nya 2, W-nya -2. 0 kan kalau dijumlahkan. Itu salah satu contoh. Boleh nggak, Bu, kalau 0, 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, W-nya -1? Boleh. Boleh. Jadi X adalah bilangan bulat. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, sekarang H
H tak kosong. Karena apa? Karena ada 0 anggotanya Z. Anggotanya bilangan bulat sedemikian hingga nol anggotanya Z di mana? Di mana 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Loh, berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, W-nya 0. Sama dengan berapa ibu-ibu? 0. 0. Sedemikian hingga matriks. Waduh, ini matriks iki equation-nya penuh dengan tantangan. Bracket dulu. Yang punya aku yang mana? Ini yang pedas. Nah, ini matriks 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 2. Isinya berarti ini 0, 0, 0, 0. Hingga 0, 0, 0, 0, 0, 0 anggota dari H. Syaratnya anggota H kan penjumlahannya sama dengan 0. Nah, 0, 0, 0, 0 ini adalah anggota H. Karena itu tadi saya bilang, trik untuk menuliskan H tak kosong itu biasanya adalah identitas. Jadi, kalau misal yang C ini tadi, yang C, misal kalau yang C saya nggak ngomong A dan B wes. Misal yang C, X, Y, 0, 0. Berarti X-nya berapa, Ibu? Syaratnya X sama dengan Y. Berarti X-nya milih berapa? Untuk buktikan tak kosong. X-nya? 1. 1. Y-nya? 1 gitu. 1. Y-nya 1. Oke, boleh. Karena 1 dan 1 anggotanya Z. Ini kan cuma untuk membuktikan tak kosong. Boleh nggak kalau saya punya 0, Y-nya 0? Boleh, karena 0 juga anggota Z juga? anggota Z. Iya, boleh. Jadi memang gitu ya, untuk menunjukkan tak kosong hanya cukup menunjukkan 1 aja anggotanya. Yang pasti ada. Di sini kalau ini kan grupnya ketahuan bentuknya matriks. Tapi kalau grupnya kita nggak tahu bentuknya apa, G. Nah, itu biasanya yang dipakai adalah identitas. Nah, kita lanjut. Yang B, sifat B tadi mengatakan apa? 3.9. X dan Y di H, maka X kali Y di H. Berarti kita ambil 2 anggotanya H. Tunjukkan kalau hasil penjumlahannya tetap di H. Ini kita pakai saja ABC nanti ikut. Apa ya enaknya ya? X, Y, Z, W, satunya copy, paste. Satunya buat apa ya biar itu? F, G, H, dengan I, J. Nanti kita bilangan imajiner. X, Y, Z, W, F, G, H, J anggota H. Nah, ini bukan kalau penjumlahannya tetap di H. Maka X, Y, Z, W anggota H, maka X, Y, Z, W, F, G, H, J itu adalah anggotanya Z. Di mana? Di mana-mana.
Apa syaratnya tadi untuk menjadi anggota H? Ditambah Y ditambah Z ditambah W sama dengan W sama 0. dan F ditambah G ditambah H ditambah G juga sama dengan kita punya ini X, Y. Kan kita misalkan X, Y itu anggotanya H, F, G, H, J anggota H. Maka ini kalau dijumlahkan sama dengan 0, F, G, H, J-nya kalau kita harus sama dengan 0. Karena dia anggota H. Sekarang kita jumlahkan. Sama dengan apa, Bu? Yang atas sendiri sama dengan apa? X ditambah F. Lalu F. Y tambah G. Ditambah G. Lalu Z tambah H. Tambah H. Tambah H. Lalu terus W tambah J. W ditambah W tambah J. Oke. Nah, kita harus membuktikan kalau matriks yang terakhir ini adalah anggota H. Anggota H itu jika apa? Jika X tambah F ditambah Y tambah G ditambah Z tambah H ditambah W tambah J harus sama dengan berapa? 0. Harus sama dengan 0. Berarti di sini kita tambahkan X tambah F ditambah F ditambah tambah Y tambah G dikurung dulu Bu ya. Y tambah G tambah terus ditambah Z tambah H tambah W tambah J. W tambah J. Nah, karena dia bilangan bulat berlaku apa? Berlaku asosiatif komutatif. Jadi boleh dibolak-balik ya, karena dia bilangan bulat berlaku asosiatif dan komutatif. Boleh dibolak-balik. Jadinya apa, Bu? X ditambah Y ditambah Z tambah tambah B tambah sama dengan ditambah F ya, tambah kita G. kelompokkan dulu. Oke, nggak apa-apa, kita kelompokkan dulu. Ditambah kelompok berikutnya apa? F tambah G tambah H tambah J tambah H tambah J. Nah, sama dengan apa? Yang pertama X berapa? 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi anggotanya karena hasil penjumlahannya sama dengan 0, maka dia anggotanya H. Sekarang reaksi adalah inverse. Ambil X, Y, X, Y, Z, W anggota H. Maka apa? Sama kayak ini tadi. X, Y, Z, W anggota Z. Anggotanya Z, di mana penjumlahan
penjumlahannya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau minusnya. Jadi kitanya maunya nanti kan negatifnya, berarti min X, min Y, min Z, min W. Kita buktikan kalau min itu juga penjumlahannya sama dengan 0, maka dia anggotanya H. Nah, sekarang karena X, Y, Z, W anggotanya Z. Z tadi kan grup, maka ada siapa? Ada min X, min Y, min Z, dan min W anggota dari Z. Sedemikian hingga apa ya? Tulisnya buat Jepang ini. X ditambah min X sama dengan 0, min X tambah X sama dengan 0. Nah, langsung aja nggih. Maka ini inverse penjumlahan di Z. Oke. Ya, Ma. Ada minus itu di Z. Nah, sekarang bagaimana? Karena min X, min Y, min Z, min W itu di Z. Kalau nanti ada kita tunjukkan dia penjumlahannya sama dengan 0. Oh, boleh tuh. Jadi, Ctrl V. Min X ditambah min Y ditambah min Z ditambah min W itu sama dengan apa? Sama dengan apa, Ibu-ibu? X. No. Sama dengan No. 0. Min 1 kali X tambah, ya Allah, keyboardnya nyangkut lagi. Bentar. Ini ditambah X ditambah Y ditambah ditambah Z ditambah W. Duh, ini sifat apa, Bu? Ini adalah reverse order law, tapi karena Z terhadap penjumlahan itu adalah abelian atau grup komutatif, maka kalau inverse-nya kita keluarkan di luar, maka dia nggak akan mengubah urutan. Kemarin sudah buktikan itu ya di akhir sebelum UTS. Nah, ini juga sama sebenarnya, ini kena reverse order law tadi. Cuma karena dia komutatif, jadi dia urutannya tetap. Sama dengan apa? Min 1 kali 0. Sama dengan 0. Jadi, karena min X, min Y, min Z, min W anggota Z, dan penjumlahannya sama dengan 0. Karena ini anggota Z, dan penjumlahannya sama dengan 0, maka Kalau gimana? Sebentar. Ini kalau gimana? siapa ya? Maka min X, min Y, min Z, min W anggota H. Sudah selesai. Inverse-nya di H. Oke. Ctrl Shift, saya kirimkan lagi. WA.
Ayo. Nah, yang ada pembahasannya saya kirimkan lagi Bu Ibu nggih. Silakan dikerjakan yang A. Caranya mirip. Yang A, yang B. Dikerjakan sendiri yang B. Monggo. 15 menit. Silakan.